Rokok adalah salah satu barang yang bawaannya dibatasi jumlahnya untuk dibawa penumpang. Di Terminal Kedatangan Internasional 2D Soekarno-Hatta, seorang petugas bea cukai terlihat sedang berdebat dengan seorang penumpang. Penumpang yang baru tiba dari Hong Kong ini diduga membawa rokok dengan jumlah yang melebihi aturan barang bawaan penumpang. Tadi kebetulan dari pihak X-ray meminta saya untuk periksa satu koper. Pada saat diperiksa, yang bersangkutan bilang kuncinya nggak ada, tapi sambil bicara bahasa Mandarin, dia bilang kuncinya nggak ada. Habis itu saya paksa tetap dibuka dulu, soalnya kita harus periksa. Kuncinya masih nggak ada. Ajak ngobrol, money, dia bilang, money, I give you money. No, check first. Diambil kunci, dibuka, langsung ditutup. Pas ditutup, saya paksa buka, ada tarik-narik, pas saya tarik lagi, ternyata ada rokok banyak, ada bungkusan rokok. Waktu dia bilang, no, I give you money. Just take, just amount. Dia minta ambil sedikit aja, jangan ambil semuanya. Sering terjadi, soalnya kan mungkin barang pribadi mereka diambil terus dirusak kan, mungkin karena itu mas, makanya sering marah-marah. Kan seharusnya satu orang itu 200 batang rokok, cuman dia melebihi, jadi saya harus ambil. Ada 2 orang penumpang ya yang lewat jalur bea cukai untuk keluar dari Bandara Internasional. Nah, dari mesin X-ray yang ada di ruangan kami, ternyata ada seperti ada barang ya di dalam box besar tersebut gitu. Sehingga kami langsung melakukan proses pemeriksaan. Dan oleh petugas pemeriksa kami yang bersangkutan dimintakan untuk membuka barangnya ya, membuka dari kardusnya itu untuk dipastikan apa yang ada di dalamnya. Dan ternyata di dalam kardus tersebut ada seperti batang besi ya. Kalau saya beli baru, saya pribadi Pak. Jadi untuk barang impor Pak, kalau di barang penumpang ini kan tentunya ada ketentuan yang dititipkan ke bea cukai. Salah satunya adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan itu menerangkan bahwa barang impor itu harus dalam keadaan kalau ada barang bekas itu ada kewajiban untuk meminta izin kepada Kementerian Perdagangan. Ya, kalau sekarang ini kita ada mekanisme barang ini dititipkan ke bea cukai. Nanti kita serahkan, kita titipan ya kepada Bapak. Nanti kita sertakan alasannya di situ bahwa barang ini adalah barang bekas. Dan nanti Bapak dengan surat titipan itu Bapak bisa menguruskan ke Kementerian Perdagangan. Ya. Kita buatkan surat titipan namanya. Kita serahkan kepada Bapak. Gitu supaya kita bisa keluar, apa yang kita lakukan. Kalau
Dari pengakuan penumpang tersebut, ternyata barang yang dibawa adalah shock breaker, ya, spare part yang akan dipakai untuk keperluan motorsport di Indonesia. Tetapi tidak selamanya dia bawa barang itu untuk dipakai di Indonesia. Ternyata hanya sementara saja, Mas. Untuk barang yang hanya sementara saja dipakai di Indonesia itu mendapatkan perlakuan dengan apa yang dinamakan impor sementara. Nah, atas impor sementara itu prosesnya yang bersangkutan tetap harus membayarkan pajak, bea masuk, dan PDRI lainnya, tapi dalam bentuk deposit. Jadi hanya jaminan saja. Jaminan bahwa barang itu nanti akan dipastikan kembali lagi ke luar negeri. Ketika dia akan ke luar negeri, nanti datang ke kantor kami, ke sini, dan kita akan berikan lagi jaminan yang sudah diberikan pada awal importasi tadi. Ya, dua. Bolinya 3. Ya. Nah, karena ini barangnya untuk impor sementara untuk keperluan pribadi ya Pak ya. Ini ada hak untuk penumpang itu satu orang 250 US dollar. Itu. Jadi ini ada pembebasan 250 US dollar. PPKB-nya apa? Istilahnya yang nanti PPKB juga bagus. Haknya penumpang Ya, ya. itu ada di kalau masuk tadi kan ada customer declaration kan. Ya, ya, ya. Nah, ini dijelaskan di sini berapa saja haknya penumpang untuk bebas dari pajak. Jadi 250 US dollar, kalau untuk keluarga 1000 US dollar. Kalau keluarga itu maksudnya suami, istri, dan anak. Jadi ini saya kurangkan 250. Nilai yang diperintahkan Bapak setelah dikurangi jadi 250. Kemudian dia dikalikan, dia masuknya 10%, PPN-nya 10%, PPh 15%, ya. Jadi total penghutannya 1.210.000. Setelah itu semua saya hitung dan ada nilai tertentu sebagai pajak dari barang yang dibawa itu, walaupun itu hanya sebagai deposit, yang bersangkutan dengan rela membayarkan kos, ya, membayarkan biaya untuk dia masuk ke Indonesia. Dan nanti pada saat dia kembali ke luar negeri, sebelum check-in dia akan menunjukkan kembali barang yang dibawa tadi, dan kita pastikan barangnya sama untuk kita memberikan deposit yang dia berikan itu kembali ke penumpang. Dengan rela hati mereka memenuhi kewajibannya.